Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Kusnia, NPM 211100183. Saya dari kelas PGMIB untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Suhardiansah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Pengertian perubahan iklim global. Perubahan iklim global dapat diartikan sebagai perubahannya iklim di bumi yang dapat disebabkan karena proses internal atau peristiwa alam, ataupun eksternal atau aktivitas manusia yang dapat merubah komposisi atmosfer secara global. Mengapa perubahan iklim terjadi? Perubahan iklim terjadi karena aktivitas manusia. Contohnya transportasi berbahan bakar fosil, produksi bahan pangan yang menggunakan pupuk nitrogen, dan hewan ternak penghasil metana. Kerusakan hutan akibat kebakaran atau alih fungsi lahan hutan. Selanjutnya, industri berbahan bakar fosil, dan yang terakhir ada pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Faktor perubahan iklim yang pertama ada efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan penggunaan fluorofluorokarbon yang tidak terkontrol dan gas buang industri. Selanjutnya, efek rumah kaca. Efek rumah kaca diumpamakan seperti bumi di dalam rumah kaca. Hal ini karena radiasi matahari terperangkap dan menghantungkan kembali ke bumi. Proses terjadinya perubahan iklim, efek rumah kaca. Panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan atmosfer. Kemudian, sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer. Sebagian panas tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Selanjutnya, penyebab efek rumah kaca. Yang pertama ada pembakaran dan penebangan hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil. Ketiga, pencemaran laut. Keempat, ada industri pertanian. Kelima, limbah industri dan tambang. Keenam, limbah rumah tangga. Dan yang terakhir ada industri peternakan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi peningkatan efek rumah kaca, yaitu 1. Menggalakkan reboisasi, 2. Hemat energi listrik, 3. Batasi penggunaan plastik, 4. Mengolah limbah peternakan, 5. Memakai bahan bakar ramah lingkungan, yang keenam beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Krisis iklim dan dampaknya. Pemanasan global. Makin tebal gas, maka makin banyak sinar matahari yang terperangkap, menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan melipiskan lapisan ozon sehingga efektivitasnya untuk menyaring sinar ultraviolet atau UV yang masuk ke bumi berkurang. Akibat pemanasan global. Yang pertama, kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang. Yang kedua, meningkatnya suhu di beberapa daerah. Yang ketiga, meningkatnya kejadian hujan ekstrim menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang keempat, meningkatnya penyebaran wabah penyakit. Yang kelima, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman. Yang keenam, kekeringan yang panjang. Yang ketujuh, naiknya suhu air laut. Dan yang terakhir yaitu mencairnya es kutub. Upaya menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Ketiga, menghemat penggunaan listrik. Yang keempat, mengurangi penggunaan alat yang menghasilkan gas CFC. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Yang keenam, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan